Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Koji TV, kali ini dengan segmen Indahnya Islam. Masih kita membacakan buku-buku dari karya orang-orang terkenal. Kali ini masih dari bukunya Syekh Ali Jaber ya, ini dengan bab selanjutnya, yaitu dengan tema berwudu sebelum tidur, amalan menuju husnul khotimah. Bagaimana isinya? Saksikan setelah yang satu ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai membaca dari buku dari Syekh Ali Jaber ini tentang amalan ringan paling menakjubkan. Oke. Di bab berwudu sebelum tidur adalah amalan menuju husnul khotimah. Pembaca yang dirahmati Allah, sesungguhnya segala yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kepada kita. Nanti ada suatu masa di mana Allah minta dikembalikan titipannya. Oleh karena itu, janganlah saudara bersedih atas kehilangan atau kekurangan sesuatu, karena semuanya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sesungguhnya setiap malam nyawa kita diambil oleh Allah dan kita tidak punya jaminan apakah pada pagi harinya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Saya baru tahu ini. Itu ada di Quraisyin surat Az-Zumar ayat 42. Ini ayatnya, artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang ia sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Dari Az-Zumar ayat 42. Jika kita tidur dalam keadaan berwudu, maka ruh kita akan mampu bersujud di hadapan Allah. Tetapi tidak ada di antara kita yang punya jaminan bahwa ruh akan dikembalikan lagi oleh Allah. Boleh jadi saat diambil ruh kita saat kita tidur, ruh kita tidak kembali lagi. Berarti tidur kita menjadi tidur yang terakhir. Oleh karena itu, saya menganjurkan sebelum tidur kita ambil air wudu, lalu kita angkat tangan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Seandainya malam itu adalah malam terakhir kita meninggal dunia, kolbu kita insya Allah sudah bersih. Memaafkan orang sebelum tidur, menghalalkan dan mengikhlaskan dunia akhirat, batin kita menjadi bersih. Kemudian mengambil air wudu, lahir kita menjadi bersih. Berarti kita tidur dalam keadaan bersih lahir dan batin. Jika kita meninggal dunia, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Maka saya berpesan kepada saudara semua, jagalah selalu wudu. Artinya saudara selalu dalam keadaan berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sauban, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beristiqomalah kalian dan sekali-sekali kalian tidak akan dapat menghitung pahalanya. Dan ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat, dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Dari Ibnu Majah ya. Tidaklah seorang yang menjaga wudhu kecuali ia orang yang beriman. Itu maksud dari sabda Rasulullah seperti itu. Tanda sempurnanya seorang iman yaitu yang menjaga wudhu, walaupun bukan di waktu sholat. Walaupun Anda tidak sedalam membaca Al-Quran, jagalah wudhu 24 jam. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan ini. Jika kita mau tidur, berwudhu. Kemudian kalau kita tertidur dan kita tidak tahu dengan jelas apakah batal atau tidak wudhu kita, tapi yang jelas saudara tidur dalam keadaan berwudhu. Cukuplah bagi orang-orang menjaga wudhunya tanda sempurnanya iman. Karena Rasulullah telah bersabda, tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang yang beriman. Ini adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berarti kalau Anda orang mukmin, apa tandanya? Tandanya adalah selalu menjaga wudhu. Kesimpulannya dari bab ini adalah sebagai orang mukmin kita disarankan untuk menjaga wudhu sebelum tidur, dan juga
di sini disebutkan tidak hanya pada tidur, tapi kalau bisa 24 jam menjaga wudhu, karena tanda-tanda orang bermukmin adalah menjaga wudhunya. Tetapi dalam bab ini difokuskan ketika sebelum tidur kalau bisa menjaga wudhu, berwudhu. Kenapa? Dalam wudhu maka kita secara secara kolbu itu bersih lahir dan batin, sehingga kalaupun meninggal pada saat tidur itu insya Allah dalam keadaan bersih lahir batin. Karena apa? Ternyata pada saat tidur itu nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak ada jaminan ketika kita tentu dikembalikan lagi nyawa kita kepada Allah. Jadi ketika kita bangun tidur ini kan saya pagi hari ya, bangun ya berarti ini saya diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk menjalani hari ini ya. Mudah-mudahan kita semakin lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Oke, sekian dari saya untuk bab ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.